Kapolres Sleman Kombes Pol Edi Setianto mengungkapkan perasaan dilemanya dalam memproses kasus hukum Hoki Winaya. Edi mengaku terkejut ketika mengetahui sosok yang mengejar penjamret adalah suami korban jambret. Di sisi lain, Edi menyebut telah hilang 2 nyawa manusia yang tidak dapat dinilai dengan materi. Saya tentunya seakan terkapar dengan sebuah dilema. Di satu sisi telah hilang 2 nyawa manusia yang tentunya tidak dapat dinilai dengan materi. Di sisi lain juga saya juga turut memahami apa yang saudara Hoki Winaya lakukan sebagai seorang suami, mengejar pelaku penjambretan terhadap istrinya. Sebagai wajarnya seorang suami akan berbuat seketika ada seseorang yang menyerang istrinya. Demikian pula halnya pada pagi itu saya sampaikan langsung kepada beliau, Pak Hoki Winaya. Karena saya sebagai penegak hukum, saya menilai apa yang dilakukan oleh beliau sebenarnya sudah membantu tugas kepolisian. Begitu Pak Hoki. Kemudian sama ibunya, Bapak. Saya sampaikan pula bahwa saya sebagai seorang suami juga tak luput akan melakukan hal yang sama dengannya. Demikian kami yakini bahwa Bapak Hoki Winaya bahwa tidak perlu ada ketakutan yang disampaikan pada saat itu yang harus diterima karena kedudukan kami sebagai negara mengharuskan kami bersifat objektif dan tidak berpihak kepada siapapun. Selain kepada kebenaran, fakta hukum dan bukti-bukti baik atas peristiwa kecelakaan, lalu lintas dan penjambretan ataupun pembelaan terpaksa. Pemirsa, meski sudah bebas melalui mekanisme restoratif justice, Hoki Winaya masih berstatus sebagai tersangka. Kami akan membahasnya bersama dengan kuasa hukum Hoki Winaya, Teguh Sri Raharjo, dan anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PKS Nasir Jamil. Selamat malam Pak Teguh dan Pak Nasir. Ya, selamat malam Eva. Saya mulai dari Pak Teguh. Pak Teguh, apa kesepakatan terbaru dalam restoratif justice yang sudah tercapai dengan pihak keluarga pelaku penjambret? Pak Teguh, tolong di-unmute audio Bapak. Ya, maaf. Jadi begini Mbak Eva, ketika hari Senin kemarin ada agenda RJ, restoratif justice dari Kejaksaan Negeri Sleman yang berinisiasi dan sebagai fasilitator, itu belum menghasilkan kesepakatan yang ada. Karena memang waktu itu waktunya kurang karena pihak dari keluarga di Palembang dan Pagar Alam ada acara yang tidak bisa ditinggalkan sehingga harus meninggalkan forum RJ jilid 1 itu. Kemudian jilid 2-nya itu belum sempat terlaksana sampai sekarang. Dan kemarin saya kira ketika dari teman-teman di Komisi 3 DPR ada Bang Nasir juga saat itu sudah menghasilkan suatu kesimpulan pada akhirnya karena ini ditutup demi kepentingan hukum, ya, itu tentu tidak akan dilanjutkan terkait dengan RJ yang kemarin sudah pernah dilakukan. Seperti itu Mbak, jadi belum selesai, RJ-nya belum selesai. RJ belum selesai karena Anda sampaikan belum ada kesepakatan. Apakah ada hal yang diminta oleh keluarga pelaku penjambretan yang sempat dimention oleh Pak Habib terkait dengan uang kerohiman sehingga belum sepakat? Ketika RJ di jilid 1 itu hanya terkait dengan bahwa para pihak sepakat untuk saling memaafkan. Kemudian yang terkait dengan agenda jilid 2-nya itu karena belum terlaksana, ya sebenarnya belum ada deal-deal ataupun kesepakatan yang selanjutnya itu belum ada materi sampai ke sana, belum ada. Yang disampaikan oleh Pak Ketua pimpinan Komisi 3 DPR itu kan itu memang biasa menjadi wacana ya, wacana dalam forum RJ yang biasa dilakukan itu kan seperti itu karena memang RJ itu kan restoratif itu kan mengembalikan dalam kondisi yang semula seperti itu. Jadi terkait dengan kasus kematian biasanya yang terjadi seperti itu.
Nah ini kemarin belum sampai ke sana karena memang jilid 2-nya itu belum terlaksana dan tidak akan terlaksana karena dihentikan karena memang sudah ada kesimpulan dari teman-teman di Komisi 3 DPR kemarin ya. Itu Mbak Eva. Jadi tidak akan ada pertemuan berikutnya terkait dengan restoratif justice. Saya ingin tanyakan ke Pak Nasir, artinya mekanisme apa yang ditempuh saat ini jika menurut Pak Teguh sudah tidak akan ada restoratif justice? Begini Eva, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa kesimpulan yang dilakukan oleh yang dihasilkan ya oleh alat kelengkapan Dewan saat melakukan rapat, baik itu rapat kerja maupun rapat dengar pendapat, itu mengikat para pihak. Mengikat Komisi 3, mengikat pihak-pihak yang diundang dalam pertemuan tersebut. Nah karena itu di dalam salah satu kesimpulan dalam rapat dengar pendapat kemarin itu Komisi 3 dan itu diaminkan oleh para pihak yang diundang meminta agar kasus ini dihentikan ya merujuk kepada pasal 65 huruf M Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana nomor 20 tahun 2025 dan juga pasal 34 dalam Undang-Undang atau KUHP kita ya nomor 1 tahun 2023 dengan alasan pembenar ya. Jadi ada tindakan yang dibenarkan oleh Hogi Minaya karena dia mengejar pelaku pencabutan itu. Oleh karena itu tidak bisa tidak itu harus dilaksanakan oleh Polresta Sleman. Sebelum itu mungkin kita masih ingat ya Eva terkait dengan peristiwa di April 2022 di mana seorang pria bernama Amak Sinta dari Lombok Tengah NTB itu menjadi tersangka setelah dia menewaskan 2 pelaku begal yang membegalnya. Dia terpaksa melakukan itu karena dia bertahan ya dan kemudian menewaskan 2 pelaku begal dan dia menjadi tersangka dan itu menjadi kontroversi secara nasional dan akhirnya Polda NTB menghentikan, meng-SP3-kan kasus ini. Okay. Jadi mirip sebenarnya, serupa, tapi tak sama dengan apa yang terjadi di Sleman tersebut. Nah, Hogi atau Hagi, saya nggak ingat namanya, itu kan terpaksa dia mengejar pelaku pencabutan. Kebetulan dia mengendarai mobil. Barangkali kalau dia mengendarai sepeda motor, dia juga mengejar dengan sepeda motornya. Atau kalau dia berjalan kaki, mungkin dia mengejar dengan cara berlari untuk mendapatkan pelaku dan kemudian mengambil tas milik istrinya. Jadi sekali lagi merujuk kepada pasal 65 huruf M dan pasal 34 KUHP kita itu bisa dihentikan. Baik, itu rujukan hukumnya kemudian dibahas menjadi kesimpulan di DPR kemarin bahwa kasus ini dihentikan demi hukum. Tapi sampai saat ini belum ada keterangan dari Kejari Sleman terkait dengan status hukum dari Hogi Minaya yang saat ini masih berstatus sebagai tersangka. Bagaimana detail follow up-nya? Ya tentu saja kejaksaan itu punya kewenangan ya, deponering misalnya ya, menyampingkan perkara untuk kepentingan umum ya. Dan tentu saja kan setelah ini tentu ada ada upaya-upaya yang dilakukan dalam perspektif ketimuran begitu ya. Tidak mesti setelah SP3 lalu kemudian selesai semuanya. Saya pikir Pak Teguh ya dengan Hogi dan istri barangkali bisa melakukan pendekatan atau komunikasi secara ketimuran ya, apakah melakukan sesuatu yang kemudian hubungan baik itu bisa terjalin karena apapun ceritanya ya pelaku itu kan sudah mengetahui resiko ketika dia melakukan perbuatannya. Ya sama seperti seseorang mencuri lalu diamuk massa begitu dan dia tewas. Siapa yang akan dijadikan tersangka begitu? Ya karena dia melakukan itu ya lalu kemudian masyarakat emosi dan kemudian melakukan penghakiman ya terhadap pelaku dan dia tewas misalnya atau luka berat misalnya. Jadi hal-hal seperti ini memang harus menjadi menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dan tidak boleh dilema karena aturan kita memberikan jalan terkait dengan peristiwa-peristiwa seperti itu begitu. Jadi untuk melepaskan status tersangka lewat mekanisme apa Pak Nasir? SP3 atau bisa SKP2 yang bisa diterbitkan oleh kejaksaan? Kalau menurut saya ya mirip seperti apa yang dialami oleh AS tadi di Lombok Tengah NTB ya, Polda NTB meng-SP3-kan
kasus itu, ya diberhentikan penyidikannya. Ya sudah selesai. Jadi kalau kemudian ada pihak yang merasa atau katakanlah pelaku yang kemudian meninggal atau keluarga pelaku merasa tidak puas, dia bisa melakukan upaya lain ya terkait dengan SP3 tersebut. Jadi ini negara hukum, maka lakukanlah dengan cara-cara hukum seperti itu. Jadi sekali lagi itu tidak berdiri sendiri ya, peristiwa tewasnya dua pelaku itu tidak berdiri sendiri karena ada sebab musabab yang melatar belakangi kenapa peristiwa itu terjadi. Jadi dia melakukan pencurian ya dengan tindakan ya itu kan bisa disebut dengan kekerasan ya, mencuri atau menjamret ya, membegal juga sebenarnya itu ya, sehingga kemudian suami dari istrinya itu melihat dan mengejar dia begitu. Jadi betul seperti katakan oleh Ketua Komisi 3 ya, bahwa kalau ini dibiarkan maka nanti ketika ada orang mengalami hal sama dia tidak berani untuk mengejarnya, begitu khawatir nanti yang dikejar akan mengalami kecelakaan. Dan sekarang di media sosial sudah ada parodi-parodi seperti itu, Mbak Eva, ya ada parodi-parodi yang menceritakan. Jadi kan kita miris kalau kemudian situasi ini terus diparodikan oleh warga atau netizen di dunia maya. Baik, bagaimana dengan upaya hukum berikutnya untuk SP3, Pak Teguh? Ya, mungkin bisa kami sampaikan, Pak Eva juga Bang Nasir. Jadi perkara ini kan sudah sampai ke Kejaksaan Negeri Sleman. Kejaksaan Negeri Sleman. Tadi yang sudah disinggung oleh Bang Nasir, juga kami tadi sudah menyampaikan kesimpulan yang sudah disampaikan teman-teman di Komisi 3 DPR itu kan terkait dengan pasal 65 huruf M KUHP yang baru. Jadi di situ nyata-nyata jelas-jelas secara eksplisit begitu disebutkan bahwa penuntut umum itu berwenang ya, berwenang untuk menutup perkara demi kepentingan hukum. Jadi nanti dari penuntut umum sendiri nanti yang itu akan melakukan penghentian perkara ini, karena dalam KUHP yang baru ini pasal 65 tadi sudah betul-betul di situ disebutkan secara eksplisit penuntut umum mempunyai kewenangan untuk menutup perkara demi kepentingan hukum. Jadi tinggal menunggu nanti dari pihak Kejaksaan Negeri Sleman mengeluarkan surat itu. Begitu Mbak Eva. Oke. Ya. Baik, tadi sudah disinggung juga oleh Pak Nasir bagaimana terkait dengan hal ini menjadi preseden dan bagaimana juga seluruh penegak hukum bisa memahami aturan yang baru, KUHP dan KUHP yang baru. Bagaimana Pak Nasir terkait juga jangan sampai kasus itu bergulir lalu ujung-ujungnya restoratif justice dan ternyata saat ini sudah fix tidak ada restoratif justice. Iya, sebenarnya tagline yang disampaikan oleh Kapolri ya, Jenderal Sigit terkait dengan presisi yang saya sampaikan juga dalam rapat kemarin itu, bahwa polisi diharapkan bisa memprediksi ya, kemudian bertanggung jawab dan transparansi berkeadilan. Jadi prediksi itu kan diharapkan polisi itu mengerjakan atau melakukan pemolisian dengan bisa memprediksikan situasi yang akan terjadi jika dia melakukan sesuatu dan dampaknya bagaimana terhadap kepolisian itu sendiri. Jadi saya pikir hal-hal seperti inilah yang harus dipikirkan ke depan. Kedua, memang harus ada sosialisasi ya yang masif ya kepada para penegak hukum terkait dengan KUHP yang baru dan KUHP yang baru tadi itu ya. Jadi sebenarnya kejaksaan tadi itu juga bisa melakukan seperti yang dikatakan oleh Pak Teguh ya, menyampingkan perkara demi kepentingan umum dan demi kepentingan hukum itu sendiri begitu. Jadi bahkan memang sudah jarang sih sekarang ya. Dulu ketika almarhum Basrip Arif ya, mantan Jaksa Agung, beliau pernah cerita pernah menuntut bebas terdakwa di pengadilan, tapi sekarang itu tidak pernah terjadi lagi. Oleh karena itu sekali lagi di beberapa pengadilan juga ada putusan bebas, putusan lepas ya, bukan putusan bebas. Jadi sekali lagi kami harapkan agar semua pihak, termasuk Polresta Sleman, Kejari Sleman itu bisa melaksanakan apa yang menjadi keputusan dari kesimpulan yang kami lakukan kemarin itu.
Ya, kesimpulannya kasus Hogi Winaya dihentikan demi hukum. Terima kasih. Kuasa hukum Hogi Winaya Teguh Sri Raharjo dan anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.